Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tidak ada satupun yang mengetahui kecuali Allah, penghuni kubur mana yang mendapatkan rahmat dan mana yang mendapatkan siksa. Ada seorang yang dikenal alim dan ahli ibadah selama di dunia, namun mendapat siksa kubur karena urusan sepele. Ada juga yang terhindar dari siksa kubur karena membiarkan serangga meminum cairan di ujung penanya. Kebaikan atau kejahatan yang dianggap remeh di dunia bisa menjadi penentu nasib seseorang ketika di alam kubur dan alam akhirat. Semua tergantung ketentuan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jaroh pun, niscaya akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat jaroh pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Jaljalah ayat 7-8. Alam kubur menjadi alam penghubung antara alam dunia dan alam akhirat. Mereka yang sudah meninggal dari dunia akan berada di alam ini hingga datangnya hari kiamat, hingga kemudian berpindah ke alam akhirat. Selama di alam kubur ini, manusia juga akan menerima ganjaran atas apa yang mereka perbuat selama di dunia. Kelak, setiap amal dan perbuatan manusia selama di dunia akan dipertanggungjawabkan. Apabila seseorang sering melakukan perbuatan buruk selama hidup di dunia, maka kelak ia akan mendapatkan azab sebagai balasan atas perbuatannya. Bahkan balasan atas segala perbuatan manusia akan dimulai sejak berada di alam kubur. Apabila di dunia ini senantiasa berbuat buruk, maka kelak ia akan mendapatkan siksa kubur. Sedangkan jika selama hidup di dunia ia selalu berbuat baik, maka ia kelak akan terhindar dari siksa kubur. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan tentang siksa kubur, terutama siksa kubur yang ditimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Allah menyebutkan hal tersebut di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 45 sampai ayat 46. Allah berfirman, "Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada hari dan pada petang hari, dan pada pagi hari terjadi kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras." Quran Surat Al-Mu'min ayat 45-46. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa dilindungi dan terhindar dari siksa kubur. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, sebab siksa kubur adalah hal yang benar." Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu apa saja yang bisa dilakukan oleh umat Islam agar dapat terhindar dari siksa kubur yang amat pedih dan mengerikan? Hal yang pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memanjatkan doa kepada Allah agar dihindarkan dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Jikalau salah seorang di antara kalian selesai tasyahud akhir selamat salam, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. 1. Siksa neraka jahanam. 2. Siksa kubur. 3. Penyimpangan ketika hidup dan mati. 4. Kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Doa yang disarankan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca sebagai doa pelindung siksa kubur adalah doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal. Yang mana doa tersebut memiliki arti, "Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari siksa kubur, siksa neraka, penyimpangan ketika hidup dan mati, dan kejelekan Al-Masih Ad-Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Kemudian hal yang kedua yang dapat melindungi seseorang dari siksa kubur adalah membaca Al-Quran Surat Al-Mulk. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Barang siapa membaca Tabarakalladzi biyadihil mulk, Surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur." Kami di masa Rasulullah SAW menamakan surat tersebut Al-Ma'niyah, penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surat di dalam kitabullah. Barang siapa yang membaca setiap malam, maka ia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan.
Hadis riwayat An-Nasai. Ketiga, amalan yang dapat dilakukan untuk mencegah siksa kubur adalah rajin bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Sesungguhnya sedekah itu akan mengurangi kepanasan, siksa kubur dari yang selalu memberikan sedekah. Dan bahwa sesungguhnya seorang mukmin itu akan dapat bernaung di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Selanjutnya, cara keempat adalah dengan berwasiat agar tidak ditangisi secara berlebihan oleh pihak keluarga dan kerabat atas kematiannya. Dalam sebuah hadis disebutkan, seseorang yang mati itu akan disiksa dalam kuburnya karena ia ditangisi sewaktu kematiannya. Sebab itu wasiatlah di waktu hampir kematian agar keluarga tidak ada yang menangisi dengan cara menampar-nampar pipi, menggoyang-goyangkan baju sebagaimana bentuk rasa kehilangan yang dalam atas kematiannya. Akan tetapi tidaklah mengapa kalau menangis biasa saja. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat yang beriman, itulah 4 hal yang sebenarnya dapat melindungi seseorang dari pedihnya azab dan siksa kubur yang begitu mengerikan. Keempat hal tersebut adalah dengan membaca doa yang dianjurkan Rasulullah, membaca surat Al-Mulk, memperbanyak sedekah, dan berwasiat agar tidak ditangisi secara berlebihan saat meninggal dunia. Demikian, semoga sahabat yang beriman dapat terhindar dari siksa kubur. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, alam kubur adalah perjalanan awal menuju akhirat. Setiap muslim yang beriman kepada hari akhir diwajibkan untuk menyiapkan diri sebelum ajal menjemput. Sebagai umat Islam yang beriman, tentu kita mempercayai azab dan nikmat kubur. Selain itu, di alam kubur nanti juga malaikat munkar dan nakir akan bertanya pada mayat mengenai amaliyahnya selama ia hidup di dunia. Bahkan Imam At-Tirmidzi dalam Nawadirul Ushul sebagaimana dikutip Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri demikian. Ketika mayat ditanya malaikat munkar dan nakir, "Siapa Tuhanmu?" Setan langsung memperlihatkan dirinya pada mayat tersebut dan menunjuk pada dirinya sambil berkata, "Mayat, saya ini Tuhanmu." Karena itu terdapat keterangan mengenai doa komitmen keimanan untuk mayat ketika ditanyai malaikat di alam kubur. Imam At-Tirmidzi pun meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih dari Amr bin Murrah yang mana para sahabat menyunahkan doa untuk mayat saat diletakkan ke dalam liang kubur. Doa tersebut adalah, "Allahumma a'izzuhu minasyaiton." Ya Allah, selamatkanlah dia dari setan. Terlepas dari hal tadi, menurut Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Hidayatul Murid Syarah Jauharat Tauhid, ada 7 orang yang ketika di alam kubur itu tidak ditanyai malaikat munkar dan nakir. Pertama, orang yang berujlah atau menyendiri di gua untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam jangka waktu yang tertentu. Orang yang seperti ini biasanya adalah orang yang tidak menyukai hiruk-pikuk duniawi yang sifatnya sementara. Kedua, orang yang mati syahid di medan perang untuk mempertahankan keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, orang yang mempercayai kebesaran Allah baik zahir maupun batin. Keempat, orang yang membaca surat Al-Mulk secara istiqomah pada setiap malam. Kelima, orang yang meninggal sebab busung lapar. Keenam, orang yang meninggal pada malam Jumat. Ketujuh, orang yang meninggal sebab bencana alam. Namun tidak ada yang tahu apakah kita termasuk ke dalam 7 golongan tersebut atau tidak. Yang harus diwaspadai adalah setan yang mengaku Tuhan ketika si mayit ditanya di alam kubur. Sahabat yang beriman, Nabi SAW bersabda, jika mayat telah dikuburkan, ia akan didatangi oleh 2 malaikat berwarna hitam dan biru tua
Yang pertama disebut munkar dan yang kedua disebut nakir. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kematian pasti akan datang kepada tiap makhluk yang bernyawa. Dalam Islam, malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat Ijrail. Tentunya malaikat Ijrail punya cara bagaimana mencabut nyawa manusia, tergantung dari amal perbuatan semasa hidupnya. Namun baik buruknya amal seseorang, peristiwa terpisahnya nyawa dengan raga tetap teramat menyakitkan. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya sakaratul maut itu kira-kira 300 kali sakitnya dipukul pedang. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Kitab Daqaiqul Akhbar karya Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qadi. Sebelum seorang hamba menemui ajal, terlebih dahulu Tuhan bertitah pada malaikat maut. Sekarang tiba waktunya hamba itu kembali. Ambillah ruh si fulan, suruh Allah pada malaikat maut. Bergegaslah malaikat maut menemui si fulan menjalankan perintah Allah. Tanpa pamit, malaikat maut hendak mengambil ruh si fulan. Beragam cara malaikat mencabut ruh dari tiap-tiap jasad hamba. Kali ini malaikat maut mengambil ruh si fulan itu dari arah mulut namun tak kunjung bisa. Ternyata mulut si fulan sedang berzikir kepada Allah. Tak ada jalan bagimu hai malaikat untuk mencabut ruhku melalui arahku. Lisan meneruskan, aku gemar memperpanjang setiap sesuatu lantaran hanya menyibukkan diri berzikir kepada Allah. Malaikat maut dengan gundah gulana kembali menghadap Allah, sembari mengadukan penolakan hambanya si fulan. Ambillah dari arah yang lain, seru Allah kepada malaikat maut. Tangan adalah arah kedua yang dipilih malaikat untuk mencabut ruh si fulan. Tangan si fulan berkata, aku banyak bersedekah, mengelus-elus kepala anak yatim, menulis yang baik-baik, bukan dari arahku engkau mengambil ruhku. Malaikat maut kembali kepada Allah dan persis dengan kata-kata yang dikatakan tangan si fulan. Ambil dari arah lain, lagi Allah memerintahkan pada malaikat. Kemudian kaki adalah arah yang dipilih malaikat maut untuk menjemput ruh si fulan. Aku meringankan langkah untuk sholat berjamaah, melaksanakan sholat 2 hari raya, dan aku tak kenal lelah melangkah menuju majelis taklim. Aku bukan arah untuk menarik ruh itu, kata kaki kepada malaikat. Malaikat maut pun kembali menghadap Allah dengan cerita persis yang dikatakan kaki. Allah menjawab dengan perintah yang sama. Aku mendengar bacaan Al-Quran, mendengar azan, dan mendengarkan zikir. Arahmu mengambil ruhku bukan aku, ucap telinga. Lagi-lagi malaikat maut gagal. Kembali menghadap Allah, malaikat lagi-lagi mendapat perintah yang sama. 2 belah mata kemudian dipilih untuk merenggut ruh si fulan. Kami berdua melihat mushaf Al-Quran, memandang wajah ulama, memandang orang tua, dan memandang orang-orang soleh. Aku pun bukan arahmu merenggut ruh, ucap mata. Malaikat maut kembali berpaling. Arah mana lagi yang dapat ia jalani untuk mencabut nyawa si fulan ini? Akhirnya malaikat kembali menghadap Allah seraya berkata, ya Allah, hamba-Mu si fulan tiap-tiap arah yang telah aku lakukan untuk mengambil ruhnya selalu punya jawaban. Lapor malaikat kepada Allah. Wahai malaikat maut, tulis namaku di telapak tanganmu, lalu perlihatkan telapak tanganmu pada ruh hambaku itu, perintah Allah. Segera malaikat menemui ruh si fulan. Tanpa berlama-lama malaikat langsung memperlihatkan telapak tangannya termaktub asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ruh si fulan melihat telapak tangan malaikat yang bertuliskan asma Allah, secepat kilat ruh keluar dari jasad si fulan. Dia tidak merasakan sedikit pun sakitnya naza atau keluarnya ruh dari jasad manusia. Seorang hamba tidak akan merasakan pedihnya syakaratul maut yang sangat dahsyat ketika ditulis akan asma Allah. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan, maka apakah orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya sama dengan orang-orang yang membatu hatinya,
maka kecelakaannya besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu adalah kesesatan yang nyata. Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Sahabat yang beriman, semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah ketika syakaratul maut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.